Staf Sus RI konfirmasi PSSI setujui naturalisasi baru untuk Piala Asia 2027. Bocoran 5 pemain naturalisasi pilihan John Hartman. Kurniawan Dwi Yulianto terancam dipecat, calon pelatih baru timnas U17 bocor. Model John Hartman tak gentar hadapi Jepang dan Qatar di Piala Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kurniawan Dwi Yulianto terancam dipecat, calon pelatih baru timnas U17 bocor. Gagal total di Piala Asia U17 2026 rupanya harus dibayar mahal oleh Kurniawan Dwi Yulianto. PSSI dikabarkan mulai kehilangan kesabaran dan siap melakukan perombakan besar di kursi kepelatihan. Menariknya, satu nama suksesor asal Portugal sudah mulai bocor ke permukaan sebagai calon kuat penggantinya. Realitas pahit memang harus ditelan mentah-mentah setelah langkah anak asuh Kurniawan terhenti di fase grup. Alih-alih terbang tinggi ke perempat final demi tiket Piala Dunia, Garuda Asia justru terjerembab menjadi juru kunci grup B dengan koleksi poin minimalis. Kegagalan mencapai target ini menjadi alasan kuat bagi PSSI untuk mulai melirik opsi lain. Nama David Nascimento mendadak mencuat ke permukaan. Pelatih asal Portugal yang saat ini memegang kendali di Akademi PSSI dan Garuda United 2010 tersebut digadang-gadang menjadi kandidat terkuat untuk menggeser posisi Kurniawan. Bicara jam terbang, Nascimento bukan orang baru di dunia kepelatihan karena ia sudah aktif sejak 2004 dengan portofolio mentereng mulai dari Sparta Rotterdam hingga timnas Malta U19. Sementara itu di tengah isu pemecatan yang memanas, Kurniawan sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka usai kekalahan dari Jepang. Ia menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas hasil minor tersebut dan berharap para pemain muda ini tidak patah arang karena perjalanan karir mereka masih sangat panjang. Sang legenda pun menitipkan pesan agar talenta-talenta ini terus berlatih keras demi bisa menembus skuad tim nasional di masa depan hingga level senior. Staf Sus RI konfirmasi PSSI setujui naturalisasi baru untuk Piala Asia 2027. Lampu hijau akhirnya menyala. Staf khusus RI baru saja mengonfirmasi bahwa PSSI telah merestui proyek naturalisasi pemain baru untuk memperkuat skuad Garuda. Langkah berani ini diambil demi memastikan timnas Indonesia tampil dengan kekuatan paling mewah saat bertarung di Piala Asia 2027 mendatang. Seperti mana diketahui, langkah ambisius ini diambil PSSI bukan tanpa alasan yang kuat. Pelatih John Hartman kabarnya sudah menyodorkan daftar berisi 5 pemain keturunan berkualitas untuk segera diproses administrasinya. Keputusan strategis ini merupakan respon cepat setelah hasil drawing menempatkan Indonesia di grup neraka bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Informasi valid ini dibocorkan oleh Nur Korompot selaku staf khusus Menkumham RI yang menyatakan bahwa Erick Thohir sudah memberi lampu hijau agar proses dokumen 5 pemain ini bisa dipacu secepat mungkin. Hartman sadar betul bahwa untuk bisa bicara banyak di panggung sebesar Piala Asia, ia butuh peningkatan kualitas individu yang masif dalam skuadnya. Federasi pun sepakat memberikan dukungan penuh agar target maksimal di awal tahun depan bukan sekedar angan-angan. Nur Korompot juga sempat membocorkan melalui media sosialnya bahwa 5 nama baru ini sedang dipersiapkan untuk menghadapi berbagai ajang penting sebelum Januari 2027. Meskipun PSSI masih menyimpan rapat identitas aslinya, publik sudah mulai berspekulasi pada nama-nama elit yang merumput di Eropa. Nama-nama seperti Luke Fikri, Dean Zandbergen hingga Tristan Goijar santer disebut bakal menjadi tambahan amunisi yang akan membuat lini pertahanan maupun penyerangan Indonesia memiliki standar kelas dunia demi menjawab tantangan berat di depan mata. Bocoran 5 pemain naturalisasi pilihan John Hartman. Daftar belanja John Hartman akhirnya terungkap. Bukan sembarang nama, 5 pemain keturunan yang masuk dalam radar naturalisasi kali ini benar-benar memiliki kualitas grade A.
Inilah bocoran profil singkat barisan amunisi Eropa yang siap mengguncang kekuatan sepak bola Asia. Nama pertama yang mencuat adalah Luke Fikri, penyerang tajam milik MacArthur FC yang diproyeksikan menjadi mesin gol baru. Meski prosesnya masih dalam pemantauan ketat, kehadiran Fikri dianggap sangat vital untuk menambah daya gedor di lini depan. Selanjutnya, ada Dean Zandbergen, striker murni dari VVV Venlo yang punya reputasi produktif di Liga Belanda. Dengan postur menjulang dan gaya main sebagai target man, Dean diprediksi akan menjadi lawan tanding yang sepadan bagi bek-bek tangguh di Asia. Untuk sektor pertahanan, muncul nama Tristan Goijer, bek kanan didikan Ajax Amsterdam yang kini memperkuat PSV Zwolle. Kualitas pembinaan Eropa yang kental pada dirinya menjadi modal besar untuk memperkokoh tembok pertahanan Indonesia. Tak kalah mewah, Jayden Oosterwolde yang kini berseragam Fenerbahce juga masuk dalam radar. Bek dengan tinggi 189 cm ini merupakan pemain level tinggi yang bahkan sempat dikaitkan dengan klub besar seperti PSG dan AS Roma. Terakhir, ada sosok Pascal Struijk, bek Leeds United dengan pengalaman lebih dari 100 penampilan di kasta tertinggi Inggris. Meski menggait Struijk adalah misi yang cukup menantang karena potensi panggilannya ke timnas Belanda, kehadirannya dipastikan akan membawa stabilitas pertahanan Indonesia ke level yang belum pernah terlihat sebelumnya. Modal John Hartman tak gentar hadapi Jepang dan Qatar di Piala Asia. Jepang dan Qatar mungkin terlihat menakutkan bagi banyak orang, tapi tidak bagi John Hartman. Pelatih skuad Garuda ini ternyata punya modal sejarah yang sangat kuat untuk meruntuhkan kesombongan para raksasa Asia. Catatan rekam jejaknya membuktikan bahwa ia tahu betul cara membuat tim elit bertekuk lutut. Seperti mana diketahui, optimisme tinggi yang menyelimuti skuad Garuda saat ini didasari oleh rekam jejak emas sang pelatih di masa lalu. Fakta sejarah mencatatkan bahwa sentuhan magis Hartman saat menukangi timnas putra Kanada terbukti mampu menjinakkan kekuatan-kekuatan utama Asia. Salah satu memori indahnya terjadi saat ia memimpin Kanada menaklukkan Qatar dengan skor meyakinkan 2-0 dalam laga uji coba menjelang Piala Dunia 2022. Tak hanya Qatar, kehebatan taktik Hartman juga teruji saat ia membawa anak asuhnya melakukan comeback dramatis 2-1 atas tim Samurai Biru Jepang. Catatan impresif tersebut membuktikan bahwa Hartman memiliki resep rahasia dan pemahaman taktik yang mumpuni untuk meredam tim-tim papan atas Asia. Bahkan di level kelompok umur pun, ia pernah menahan imbang kekuatan Jepang dengan strategi yang sangat disiplin. Rekam jejak mentereng ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan modal psikologis yang sangat krusial bagi Jaitzes dan kawan-kawan. Dengan pelatih yang sudah tahu cara mengalahkan raksasa, timnas Indonesia kini memiliki suntikan kepercayaan diri ekstra untuk menciptakan kejutan besar dan membuktikan bahwa status kuda hitam bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata oleh lawan manapun.